Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penulisan tanda baca, khususnya pada teks deskripsi. Hari ini kita akan membahas penulisan tanda koma. Baiklah, kapan tanda koma itu digunakan? Nah, Wisma sudah merangkumkannya dari Puebi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalian bisa tetap membaca Puebi untuk lebih memahami materi ini. Nah, tanda koma yang pertama digunakan untuk memisahkan unsur-unsur perincian. Nah, perincian seperti apa? Lihat sini ya. Contohnya, ibu pergi ke pasar membeli tomat, kangkung, dan ayam. Nah, tanda koma digunakan untuk pemerincian ini. Ada tomat, ada kangkung, dan ayam. Kecuali kalau ibu pergi ke pasar membeli tomat dan kangkung, itu tanpa pemberian tanda koma. Karena ini ada 3, sebelum dan semuanya menggunakan tanda koma. Nah, ya. Berarti ini ada tomat, kangkung, dan ayam. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya sebelum kata hubung pertentangan. Langitnya cerah, tetapi hatinya tidak. Botol itu bukan milikku, melainkan Dodi. Nah, kata hubung pertentangan ini di sini adalah tetapi, melainkan. Sebelum kata ini, kalian wajib membubuhkan tanda koma. Yang ketiga, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah, apakah kalian sudah pernah mempelajari kalimat majemuk? Jadi kalimat majemuk itu memiliki anak kalimat dan induk kalimat. Induk kalimat dan anak kalimat itu yang seperti apa? Mudahnya, dalam sebuah kalimat, induk kalimat itu adalah hal yang paling penting yang ingin diutarakan oleh penulis. Sementara anak kalimatnya adalah penjelasnya, seperti itu. Karena sakit, Tommy tidak masuk sekolah. Ini yang ingin dibahas, Tommy tidak masuk sekolahnya atau sakitnya. Nah, tidak masuk sekolahnya ya. Jadi ini anak kalimatnya adalah karena sakit, induk kalimatnya adalah Tommy tidak masuk sekolah. Lalu kapan tanda koma digunakan? Anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Karena tadi anak kalimatnya karena sakit, baru diberi tanda koma. Tommy tidak masuk sekolah. Tommy tidak masuk sekolah ini induk kalimat. Tapi kalau induk kalimatnya ditulis mendahului anak kalimat, Tommy tidak masuk sekolah karena sakit. Tidak perlu dibubuhi tanda koma, seperti itu. Selanjutnya, tanda koma digunakan untuk memisahkan penghubung antar kalimat. Jadi ada 2 kalimat atau lebih. Jadi buku merah marun itu memang miliknya. Berarti kalimat sebelumnya ini membahas mengenai buku merah marun, dan kalimat ini ada kata penghubungnya. Kata penghubung antara 2 kalimat tadi yaitu jadi. Setelah jadi ini diberi tanda koma. Namun aku kurang suka rasa minuman dingin itu. Nah, namun di sini juga dibubuhi tanda koma. Bedakan tetapi dengan namun ya. Kalau tetapi ini dalam satu kalimat, bukan setelah titik lalu tetapi. Kalau namun, ini setelah titik baru digunakan namun. Setelah titik jangan menggunakan tetapi. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya tanda koma digunakan untuk memisahkan keterangan tambahan. Keterangan tambahan itu yang seperti apa? Insinyur Soekarno, proklamator RI, dilahirkan di Surabaya. Nah, keterangan tambahannya adalah proklamator RI. Sebenarnya meskipun Insinyur Soekarno kan sudah cukup, tapi di sini diberi tambahan proklamator RI, seperti itu. Misalnya, dia sedang bermain, tapi Bu Wisma memberikan keterangan tambahan. Dia, gadis berambut panjang itu, sedang bermain. Nah, sama saja kan?
Itu yang dimaksud dengan keterangan tambahan. Nah, selanjutnya tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung. Petikan langsung ini kalimat langsung. Bapakmu pergi ke Surabaya, ini ada, diakhiri dengan tanda koma, kata ibu pagi itu. Kecuali kalau petikan langsungnya berupa kata tanya atau kata seru. Misalnya, ambilkan buku itu, kata ibu. Berarti diakhirinya di sini menggunakan tanda seru, bukan lagi tanda koma. Kalau sudah diberi tanda seru, tidak perlu diberi tanda koma lagi. Hal yang sama berlaku untuk kalimat tanya. Kapan bapakmu pergi? Kata ibu pagi itu. Tanya ibu pagi itu misalnya seperti itu. Kapan bapakmu pergi berarti diakhiri dengan tanda tanya, bukan lagi menggunakan tanda titik seperti itu. Nah, selanjutnya tanda koma digunakan untuk memisahkan kata seru dan sapaan untuk menyapa orang lain. Kata seru itu seperti apa saja misalnya? Wah, pemandangannya indah sekali. Di sini ada tanda koma. Wow, oh, seperti itu termasuk kata seru. Amboy, itu kata seru. Memisahkan kata sapaan. Siapa nama anak itu? Pak. Ini ada yang disapa. Jadi harus dipisahkan dengan tanda koma. Bisa dipahami ya? Nah, lalu ini ada tanda koma juga digunakan untuk memisahkan yang pertama, nama dan alamat. Misalnya saudara Isma, Malang 65137. Ini hanya nama dan alamat, dipisahkan dengan tanda koma. Bagian alamat MTSN 1 Kota Blitar, Jalan Cemara, Gang 10 nomor 83, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukoharjo, Kota Blitar. Nah, setiap ini diberi tanda koma untuk memisahkan alamat. Tempat dan tanggal, Blitar 24 Agustus tahun 2021, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bilangan bulat dan angka desimal. Oh, mohon maaf, ini masih ada nama orang dan gelar ya. Profesor Dr. Iwan Darmawan, SSI, Sarjana Sains. Ini masih ada tanda titik karena ini merupakan gelar singkatan. Karena ada dua gelar di bagian belakang, dipisahkan dengan tanda koma. MSI, Magister Sains. Kalau gelar bagian depan tidak perlu dipisahkan dengan tanda koma. Yang perlu dipisahkan dengan tanda koma adalah nama, antara nama dan gelar belakang, dan gelar belakang yang lebih dari satu, seperti itu. Dan yang terakhir, bilangan bulat dan angka desimal. 27,3 kg, 5.050 rupiah, seperti itu. Nah, ada pertanyaan dari sini. Ini bahan diskusi kita hari ini ya, silakan dipelajari terlebih dahulu, nanti akan kita diskusikan bersama di WhatsApp group. Nah, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Wisma mohon maaf bila ada kesalahan, jangan ragu untuk bertanya jika menemukan kesulitan. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.